Sederet partai politik terus menjajaki sejumlah tokoh potensial yang akan diajukan sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024. Sepanjang akhir pekan lalu, sejumlah elit partai politik dan bakal calon presiden dari koalisi berbeda bertemu dengan figur potensial cawapres, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, di waktu dan tempat yang berbeda. Perjumpaan salah satunya terjadi antara Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Mereka sama-sama menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali 2023 di Bali, Minggu 18 Juni 2023. Bapak kan sama Mahfud MD nih jadi salah satu kandidat cawapres, Pak. Pak Bas ya? Enggak, Bapak menurut Bapak gimana tuh? Ya kalau ada yang lain lebih baik yang lain. Tapi seandainya ada partai yang mengusung, Pak. Seandainya ada partai yang mengusung. Seandainya belum ada kok seandainya. Tapi kalau ada yang meminati, Pak, gimana, Pak? Saya ini kan birokrat, Bos. Oh iya. Sandiaga telah ditetapkan sebagai bakal cawapres dari Partai Persatuan Pembangunan dalam rapat pimpinan nasional ke-6 P3 Sabtu 17 Juni 2023. Politisi yang belum genap satu pekan bergabung dengan P3 itu akan diusulkan menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo bakal capres dari PDIP. Ya tentu bahwa politik ini kan kita menggunakan kekuatan komunikasi dan lobby-lobby ya. Politik tidak bisa memaksakan kehendak karena politik adalah demokrasi. Nah di dalam demokrasi itulah kita nanti melakukan suatu upaya-upaya untuk bernegosiasi, untuk meyakinkan ya pihak-pihak lain agar bisa menerima ya semua apa yang kita ajukan berdasarkan visi dan misi dari Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana kita Partai Persatuan Pembangunan memiliki ide dan gagasan yang kita transfer melalui Pak Sandi, dan ide gagasannya Pak Sandi nanti yang akan kita sumbangkan untuk membangun Indonesia ke depan. Diketahui dalam Rakernas ke-6 PDIP awal Juni lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bahwa Sandiaga merupakan salah satu tokoh yang dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Ganjar. Selain itu ada pula nama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sehari setelahnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menambahkan Basuki Hadi Mulyono juga masuk dalam radar cawapres untuk Ganjar. Pembicaraan mengenai bakal cawapres juga terus berjalan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang sudah mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal capres. 3 partai dalam KPP yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera masih menjajaki berbagai kemungkinan sebelum Anies menetapkan nama pendampingnya. Meski demikian, KPP meyakini Anies Baswedan telah mengantongi satu nama calon pendampingnya di Pilpres 2024. Tak hanya itu, Partai Gerindra yang telah memutuskan untuk mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai bakal capres juga menerima sejumlah usulan untuk pendampingnya. Selain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang sudah berkoalisi dengan Gerindra, nama lain yang diajukan PAN antara lain Erlangga Hartarto dan Erick Thohir. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan bergulirnya pertemuan para tokoh potensial bakal cawapres dengan elit parpol dan koalisinya memperlihatkan bahwa partai tidak memiliki mekanisme seleksi kepemimpinan nasional. Parpol kesulitan untuk menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung, terlebih lagi untuk posisi cawapres. Oleh karena itu, penentuan cawapres lebih dipengaruhi oleh proses lobi ke elit, juga kontribusi tokoh dalam kampanye dan logistik. Adapun faktor yang mempengaruhi kesepakatan penentuan bakal cawapres diantaranya keberimbangan kekuatan parpol di koalisi. Sementara bakal cawapres non-partai biasanya akan dilihat dari kontribusi elektoral dan finansialnya kepada bakal capres.